Kembali lagi bersama gue Yuriko di Asyang Production. Di video kali ini gue akan share ke kalian tentang cara gue sendiri untuk validasi buyer ekspor. Tujuan gue buat video ini supaya kalian bisa bedain nih, yang mana buyer yang valid, yang mana buyer yang gak valid. Dan akhirnya kalian gak perlu buang-buang banyak waktu untuk komunikasi sama buyer yang gak valid. Sebelumnya gue pengen satuin pemikiran kita dulu nih. Apa sih artinya buyer valid sama gak valid? Buyer yang gak valid itu adalah pihak yang punya niatan lain selain beli produk lu. Entah itu dia mau nanya-nanya doang sebagai kompetitor atau bahkan mau nipu lu. Sedangkan buyer yang valid itu adalah pihak yang bisa beli produk lu. Jadi mau dia nanya-nanya doang, tapi selama dia bisa beli produk lu atau bahkan dia pernah impor produk yang lu bisa ekspor, kita bisa bilang buyer itu valid. Jadi kalau misalnya ada calon buyer yang nggak pernah impor tapi dia mau coba impor, kita bisa bilang ini potensial buyer. Kita nggak bisa bilang kalau buyer ini valid, kita juga nggak bisa bilang kalau buyer ini nggak valid. Jadi bisa kita bilang kalau buyer yang kayak gini itu adalah potensial buyer. Jadi yang kita harus lakuin itu singkirin buyer yang nggak valid dan jaga hubungan sama buyer yang valid dan potensial buyer. Tapi masalahnya gimana caranya lu tahu cara bedainnya antara mana buyer yang valid, mana buyer yang nggak valid? Karena 99% orang itu nebak doang di awal, buyer ini valid atau enggak. Dan sampai akhirnya di ghosting buyer pun, kalian nggak tahu kalau buyer ini valid atau enggak. Paling bisanya lu tahu kalau buyer ini nipu setelah dia berhasil untuk nipu lu. Selain itu, lu nggak tahu kalau buyer ini valid atau enggak. Jadi di video ini gue akan kasih tahu lu solusinya. Step yang pertama, ini adalah step yang paling basic yang gue percaya kalian semua udah paham tentang ini. Tanya nama buyernya, dari perusahaan mana, sebagai apa di perusahaannya, minta kartu namanya, company profile-nya, website-nya kalau ada, dan legalitas perusahaannya. Jadi dari semua dokumen yang lu minta ke buyer lu, informasi yang akan lu dapetin itu pertama nama buyernya siapa, perusahaannya namanya apa, dia sebagai apa di perusahaan itu, ada nggak eksistensi dia di internet. Ya kalian bisa lihat ini dari websitenya. Email yang dipakai itu email bayar apa email gratisan. Terus kalian juga bisa tahu alamat perusahaannya di mana, kantornya di mana, warehouse-nya di mana, atau mungkin dia ada pabriknya di mana, dan lain-lain. Jadi semua kalian bisa validasi di internet. Semakin lengkap dokumen yang buyer lu kasih, semakin valid buyer lu. Tapi sebaliknya, semakin gak lengkap dokumen yang dikasih, kemungkinan besar buyernya nggak sevalid itu. Gua nggak bisa bilang buyer yang nggak ngasih dokumen secara lengkap itu buyernya udah pasti nggak valid ya. Tapi kalian harus hati-hati aja sama paymentnya di akhir-akhir. Tapi dengan lu mintain semua dokumen yang gue baru sebutin tadi, percaya nggak percaya ini belum bisa ngasih tahu lu secara jelas apakah buyer ini valid atau enggak. Karena gue kasih contohnya gini ya. Misalnya nama asli buyer lu A, tapi dia memperkenalkan diri ke lu bukan sebagai A. Dia memperkenalkan diri lu sebagai temennya misalnya B. Dan B ini kerja di perusahaan impor. Jadi seakan-akan si A ini bisa dan mau impor pakai identitas temennya yang tadi si B dan pakai legalitas perusahaan itu. Jadi sampai step ini masih ada kemungkinan kalau buyer itu gak valid. Step yang kedua, tanya pertanyaan-pertanyaan ini ke buyer lu. 1. Pertanyaan tentang produk secara mendetail, yaitu tentang jenis produknya, cara packingnya, kuantitinya, dan lain-lain sedetail mungkin. Kedua, tentang logistiknya. Tanya dia barangnya itu mau dikirimin ke pelabuhan atau bandara mana dan butuhnya kapan. Ketiga, tanya tentang target price dia atau harga beli dia ke lu. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa jadi referensi kalian untuk validasi buyer bener-bener ngerti nggak tentang permintaan yang dia bakal kasih ke lu. Nah, tapi masalahnya lu sendiri nggak bisa validasi buyer lu kalau misalnya lu sendiri nggak ngerti betul-betul tentang product knowledge-nya, logistiknya, target price-nya, dan lain-lainnya. Itulah kenapa gue selalu saranin lu untuk belajar dulu sebelum komunikasi ke buyer. Karena gini, pas lu tanya buyer tentang produknya, kalau buyer lu emang bener-bener ngerti tentang semuanya, jenis produknya, cara packingnya, kuantitinya, dan lain-lain, kemungkinan besar buyer lu itu valid. Berarti dia udah pernah impor sebelumnya. Karena kemungkinannya sangat dikit
scammer ngerti tentang hal-hal mendetail kayak gitu. Kedua, kalau buyer lu ngerti tentang skala produksi lu dan quantity dari permintaan dia wajar, berarti kemungkinan besar buyer lu itu valid. Gue kasih contohnya kayak gini. Misalnya gue kasih tahu ke buyer gue kalau kapasitas atau skala produksi gue untuk teripang kering itu 100 kilo per minggu misalnya. Itu pun 100 kilo misalnya untuk teripang yang beda-beda gitu jenisnya. Terus misalnya buyer gue ngomong ke gue, biasanya dia order 1 kontainer isinya 8 ton, jenis teripangnya 1 doang. Terus misalnya dia ngomong ke gue kalau dia udah ngelakuin ini bertahun-tahun. Kalau emang lu pinter di bidang ini, lu pasti udah tahu kalau buyer ini ngibul doang. Karena nggak mungkin produksi teripang 8 ton per bulan itu ambil dari 1 tangan doang. Itu udah hal yang nggak mungkin. Jadi kalau misalnya lu ketemu sama buyer yang modelan kayak gini, gue bisa bilang kemungkinan besar buyernya itu bukan buyer yang valid. Ya, bayarnya nggak valid. Karena yang namanya scammer sekali mau nipu udah pasti dalam quantity yang besar. Gak mungkin nipunya tanggung-tanggung. Jangankan scammer, biasanya buyer yang bisa beli aja ngomongnya gede banget di awal. Sebenarnya bisanya belinya 2-3 kontainer per bulan. Tapi biasanya mereka ngomong bisa beli 8-10 kontainer per bulan. Dengan harapan bisa dikasih harga yang lebih murah. Apalagi scammer yang maunya nipu sekali terus hilang. Ketiga, tanya tentang pelabuhan atau bandara tujuannya kemana dan butuhnya kapan. Kalau misalnya buyer lu bisa langsung jawab tanpa waktu yang lama tentang nama port atau bandara tujuannya, kemungkinan besar buyer lu valid ya, atau pernah impor. Dan sebaliknya, kalau misalnya nggak tahu, ya perlu dipertanyakan, masa gitu aja harus Google dulu gitu. Terus lu tanya dia, butuh barangnya kapan? Buyer yang valid atau buyer yang benar-benar mau beli, hal yang paling dia concern adalah kualitas barang dan term of paymentnya. Sisanya dia nggak peduli. Jadi buyer yang valid itu nggak mungkin butuh barangnya buru-buru terus langsung suruh lu kirim secepat-cepatnya. Jadi antara dia minta dikirimin sampel dulu kalau emang memungkinkan produknya itu dibuatin sampel, atau visit ke Indonesia dulu untuk lihat kualitas barangnya. Jadi kalau misalnya buyer lu itu cuma minta foto dan video produk terus langsung oke dengan kualitasnya tanpa visit ke Indonesia atau bahkan tanpa video call untuk kasih lihat barangnya, terus mau langsung dikirimin barangnya, kemungkinan besar buyer lu gak valid atau bahkan mau nipu. Tapi balik lagi, tergantung term of paymentnya dan dikirim lewat apa. Next, yang ketiga, validasi lewat pihak ketiga. Bagi kalian yang nggak tahu, pihak ketiga ini banyak ya. Kalian bisa cari sendiri nih. Ada SGS, Intertek, DNB atau Dun & Bradstreet, ada Chamber of Commerce dari negara asal buyer, ada freight forwarder yang berpengalaman yang kalian bisa tanya-tanyain, dan lain-lain. Gua ngerti gak semua orang punya akses untuk tanya ke pihak ketiga kayak gini. Itulah kenapa gue selalu saranin lu untuk jadi trader dulu. Karena lu gak ada aksesnya nih. Jadi gunain link eksportir-eksportir ini atau supplier lu untuk kerjain semuanya walaupun lu hanya terima komisi. Pihak ketiga yang paling deket itu adalah freight forwarder. Jadi eksportir ini nanya nih ke freight forwarder yang biasa dia pakai. Kenal gak sama buyer yang lu dapetin? Ya, buyer ini pernah gak impor dari Indonesia? Kalau freight forwardernya kenal, berarti buyer ini valid. Tapi kalau misalnya nggak kenal, nggak pernah denger nama dari buyer ini, ada dua kemungkinan. Antara buyer ini nggak valid, atau buyer ini bisa jadi potensial buyer ke depannya. Karena freight forwarder mungkin tahu kalau buyer ini pernah impor atau bahkan sering impor dari Indonesia. Tapi juga tetap aja kalau misalnya pihak ketiga gak pernah dengar sama sekali nama buyernya, berarti masih ada kemungkinan kalau buyer ini gak valid. Dan yang terakhir yaitu giring mode komunikasinya. Mungkin banyak dari lu pada yang gak ngerti nih gue ngomongin apa, tapi gue akan coba jelasin. Mode komunikasi itu secara garis besar dibagi jadi dua, online sama offline. Kalau misalnya kita ngomongin tentang perdagangan internasional atau ekspor impor, kebanyakan orang itu pendekatannya dari online dulu. Entah itu dari email, social media, platform ekspor impor, dan masih banyak lainnya. Dan kalau offline ya berarti ketemu secara langsung tatap muka. Biasanya dimulai dengan emailing secara profesional ke email perusahaan, atau bisa chat lewat WA atau WeChat by phone.
Kalau emailnya dibales secara profesional, kemungkinan besar perusahaan ini adalah buyer yang valid. Dan kalau chat langsung ke personalnya yang lu nggak terlalu jelas perusahaannya kayak apa dan dia sebagai apa di perusahaan itu, berarti masih ada kemungkinan kalau bayarnya itu nggak valid. Nah, jadi kalau misalnya lu memulai dengan ngirim email secara profesional ke perusahaan dan email lu dibales, lu udah boleh giring nih mode komunikasinya dari email profesional ke chat pribadi. Untuk apa? Jawabannya supaya komunikasinya bisa lebih leluasa, supaya nggak formal-formal banget lah, jadi bisa lebih intim. Nah, setelah itu digiring lagi dari yang tadinya chat pribadi ke telepon atau call. Untuk apa? Pertama, supaya lu bisa tahu orang ini paham betul-betul gak tentang produknya, cara packingnya, logistiknya yang dia mau itu kayak gimana. Jadi lewat telepon ini pastinya beda banget sama lewat chat. Kalau di chat misalnya lu tanya dia sesuatu, dia ada waktu untuk ngerencanain sesuatu yang kita nggak tahu niat dia apa. Tapi kalau misalnya lewat telepon, semuanya itu pasti spontan. Dan gak butuh banyak waktu untuk ngebales satu sama lain. Dan kedua, supaya lu bisa kasih tahu dia secara langsung lewat telepon tentang pengalaman dan knowledge lu di bidang ini. Kalau lu bener-bener ngerti tentang apa yang lu mau ekspor, gak hanya tentang produknya, tapi tentang semua-muanya. Dan inilah yang bisa ngebuat buyer ini percaya sama lu kalau emang lu bener-bener bisa support dia. Lanjut, setelah telepon atau call, lu bisa giring lagi mode komunikasinya ke online meeting atau sekedar cuma video call. Untuk apa? Supaya lebih percaya lagi. Karena bisa sama-sama ngeliat orang ini bentukannya kayak gimana. Karena kebanyakan scammer itu nggak bakal mau nunjukin muka asli dia. Tapi kebanyakan buyer yang valid maupun nggak valid, kebanyakan mereka nggak mau untuk video call atau online meeting kalau misalnya nggak penting. Karena mereka bakal mikir, toh gue yang mau beli, kenapa gue harus repot-repot online meeting? Tapi kalau misalnya bayarnya mau, ini akan jauh lebih bagus lagi. Karena ini bisa ngebangun kepercayaan lebih lagi antara lu dengan buyer lu. Karena apa yang lu tunjukin itu bener-bener real time. Mau identitas lu ataupun pas lu nunjukin barang yang lu mau ekspor. Dan yang terakhir, digiring lagi supaya buyer lu mau visit ke Indonesia untuk ngelihat sendiri kualitas barang yang lu mau ekspor kayak gimana. Dan kalau emang buyer lu bener-bener datang ke Indonesia cuma untuk ketemu lu dan lihat barang yang lu mau ekspor, congrats. Karena gue bisa bilang kalau buyer lu 90% valid. Kenapa nggak 100% pertanyaannya? Karena masih ada kemungkinan 10% untuk buyer lu untuk nipu lewat gerbang terakhirnya, yaitu paymentnya. Jadi mau buyer lu datang jauh-jauh dari manapun itu ke Indonesia, kalau paymentnya nggak jelas, tetap aja dia masih ada celah untuk tipu lu. Jadi yang mau gue tekenin di video kali ini itu, secanggih apapun cara lu untuk validasi buyer ekspor, tetap aja ada kemungkinan bagi mereka untuk main curang atau nipu lu. Yang udah ngerti cara validasi buyer aja masih bisa ketipu, apalagi kalau lu nggak ngerti sama sekali nih cara bedainnya kayak gimana. Dan gue harap bagi lu yang udah nonton video ini, lu jadi bisa milah nih dengan cepat mana buyer yang valid, mana buyer yang nggak valid, dan mana buyer yang emang bisa dijadiin potensial buyer kalian. Jadi kedepannya kalau lu ketemu buyer yang mau nge-scam lu udah nggak butuh ngabisin banyak waktu untuk mereka. Dan gunain waktu lu sebaik-baiknya untuk komunikasi sama buyer yang serius aja. Dan kedepannya gue juga akan share cara gue sendiri untuk validasi supplier ekspor. So see you on the next video.